Kenapa emang dengan cewek mandiri bagus? Gue malah seneng sama cewek mandiri. Artinya dalam tanda kutip nggak ngerepotin gue banget, anggapannya gitu ya. Maksudnya kita bisa cari duit berdua. Dia kerja, gue kerja, penghasilan masuk berdua. Kenapa emang sama cewek mandiri gitu kan? Tapi sebenarnya aku juga nggak 100% tim cewek mandiri. Aku tuh 100% tim cewek mandiri yang vulnerable. Independen atau mandiri itu tidak sama dengan secure. Maka tidak sama dengan bisa vulnerable. Karena vulnerable itu kan kita perlu, ibarat kata kita bawang, kita perlu mengupas identitas ini gitu kan. Udah gue insecure, dapet relationship yang toxic, akhirnya membuat aku makin insecure. Gue tuh worth it gak sih gitu. Jadi akhirnya aku being highly independent. Karena aku pengen ngerasa secure with myself. Tapi ketika aku menjadi independent, belum tentu aku sebenarnya secure. Independent secara materi tidak sama dengan secure secara mental. Itu yang aku dapat. Halo, kembali lagi bersama dengan aku Anes. Aku Yaser di Sapio Pato. Nice. Kita lagi di Bukit Holbung sekarang. Bisa dilihat di belakang ada patung Yesus tertinggi di dunia. Dan danau terbesar di dunia, Danau Toba. Hari kita mau ngobrolin apa? Cewek independen versus cowok insecure. Gimana tuh? Emang itu bisa diversusin ya? Nggak diversusin sih, jadi akhir-akhir ini kayaknya lagi rame ngejawab perihal cewek independen tuh suka kayak mana nih cowok-cowok mapan gitu. Terus banyak menuai beberapa respon lah. Respon pertama satu yang mungkin kayak sebel dibanding-bandingin karena cewek independen itu kan membiayai diri dia sendiri. Cowok mapan itu membiayai keluarganya, ya, betul. Gitu. Jadi nggak bisa peer to peer, apple to apple. Nah sementara statementnya itu mana nih cowok mapan? Soalnya sekarang banyak cewek independen tapi cowok mapan nggak ada. Jadi kayak nggak peer to peer gitu. Terus ada meme-nya gitu. Jadi kayak ada apa? Cowok jual gorengan, cewek jual gorengan, cewek independen. Cowok jual gorengan, cowok belum mapan. Kayak gitu-gitu. Jadi banyak menuai beberapa respon. Wajar kalau memang beberapa cowok yang merasa offended, terserang sama statement itu. Tapi menurut aku as long dia secure, sebenarnya nggak masalah. Karena satu, kalau dia tahu perbedaannya independen sama mapan ya udah, so what gitu kan. Tapi kalau mencoba kayak sebenarnya kalau aku sih males buang-buang waktu kayak gitu. Dan menurut aku kenapa emang dengan cewek mandiri bagus? Gue malah seneng sama cewek mandiri. Artinya dalam tanda kutip nggak ngerepotin gue banget, anggapannya gitu ya. Maksudnya kita bisa cari duit berdua. Dia kerja, gue kerja, penghasilan masuk berdua. Kenapa emang sama cewek mandiri gitu kan? Bisa dilihat dari beberapa angle sih. Tapi sebenarnya aku juga nggak 100% tim cewek mandiri. Aku tuh 100% tim cewek mandiri yang vulnerable. Ngerti gak maksudku? Karena gini, banyak nih yang suka nggak lengkap lah atau kepeleset tentang cewek mandiri. Kalau yang kita perhatiin atau teman-teman yang perhatiin juga kayak kesannya cewek mandiri itu susah banget dideketin, susah banget dibuka hatinya segala macam gitu kan. Yes, kalau memang si cewek mandiri itu nggak vulnerable dan mengharapkan cowok itu harus ngejar-ngejar dia banget atau kayak lo harus memenuhi standar gua gitu. Itu menurut aku sayang aja. Maksudnya dia udah punya modal independensi, tapi harus diseimbangkan juga dengan vulnerability, dengan kerentanan, dengan kemampuan dia atau kemauan dia untuk terbuka. Karena dari situ dia bakal bisa dibilang jadi paket lengkap lah. Mandiri iya, tapi bisa connect sama orang. Balik lagi nih, alat untuk kita bisa terkoneksi satu sama lain itu vulnerability. Biar nggak terlalu halu deh.
Coba kalau dari kamu vulnerability tuh bentuknya kayak gimana sih? Sebelum masuk ke vulnerability, menanggapi statement kamu tadi, aku pengen nge-highlight bahwa independen atau mandiri Bukan berarti nggak vulnerable. belum. Sorry. Ya. Seru soalnya nih. Oke. Oke, Jadi independen. independen atau mandiri itu tidak sama dengan secure. Maka tidak sama dengan bisa vulnerable. Oke. Mandiri bukan berarti secure. Ya. Karena dia bisa mandiri dan insecure. Yes. Dan itu yang mungkin menurut aku membuat orang akhirnya susah untuk being vulnerable. Karena vulnerable itu kan kita perlu, ibarat kata kita bawang, kita perlu mengupas identitas ini gitu kan. Kasarnya kita perlu buka baju. Bertelanjang, tapi nggak semerta-merta physical doang, tapi emotional. Kalaupun misalnya kayak kita buka baju nih, buka baju literal buka baju physical, kita ngerasa secure nggak sama badan kita sendiri? Nih kalau dari aku sendiri, zaman waktu berkarir level manager gitu kan, independen, tapi masih insecure. Saat itu kamu merasa independen tapi nggak insecure? Tapi insecure. Independen tapi insecure. Oke. Jadi ibarat kata nih kayak aku tetap belum pede sama physical appearance aku belum pede untuk dekat sama cowok-cowok yang lebih berkualitas lah. Iya, lebih berkualitas daripada mantan-mantan aku sebelumnya gitu kan. Jadi akhirnya yang dekat sama aku tuh ya cowok-cowok yang ya tipikal deh. Mengeksploitasi ke-insecurity-an kamu. Yes. Karena kan aku pernah berada di relationship yang toxic kan gitu. Kamu pernah di physical abuse. Betul. Jadi oleh karena itu aku ngerasa insecurity aku itu, jadi gini, udah gue insecure, dapet relationship yang toxic, akhirnya membuat aku makin insecure. Gue tuh worth it gak sih gitu. Jadi akhirnya aku being highly independent. Karena aku pengen ngerasa secure with myself. Tapi ketika aku menjadi independent, belum tentu aku sebenarnya secure. Independent secara materi tidak sama dengan secure secara mental. Itu yang aku dapat. Dan itu akan membuat kita sulit untuk being vulnerable. Karena ibarat kata udah egonya nih. Independensinya tuh udah berdasarkan ego title, ego gue siapa, ego pencapaian gue sebelumnya. Dan ketika misalnya aku waktu itu keluar dari pekerjaanku manajer, abis itu drop, gak ada penghasilan, mulai lagi dari nol, itu kan krisis banget kan. Tapi justru di situ akhirnya aku pelan-pelan membangun fondasi secureku, bahwa secure aku tuh bukan dari title itu. Dari situ aku tahu bahwa gila ya, gue pernah ada di titik nol, abis itu gue bisa membangun lagi kompetensi aku untuk sampai akhirnya ya mungkin fast forward 5 tahun sekarang gitu kan, dalam tanda kutip coaching bisnis aku tuh udah lebih sustain gitu, udah lebih jalan. Ya berkat bantuan kamu juga gitu. Jadi yang pengen aku highlight pas tadi aku dengar kata independent, insecure, vulnerability, kayak menurut aku ini nggak bisa disatuin guys. Itu tuh belum tentu orang independen atau mandiri tuh dia secure with themselves gitu. Contoh dari orang yang independen tapi insecure, kayak gimana sih? Kayak Anes, waktu zaman muda, bangga banget dengan title manajernya, bangga banget dengan salary-nya yang oke, bahkan pernah ada satu titik salary aku di atas kamu kan gitu. Di situ tuh aku sempet kayak, gue mau nggak ya sama cowok yang dia salary-nya di bawah aku. Sempet ada. Tapi aku berpikir gini, ya cobalah kenalan dulu, karena waktu itu kan lebih susah nyari orang yang nyambung ngobrolnya. Daripada nyari orang yang gaji lebih tinggi. Banyak lah yang gaji lebih tinggi. Banyak banget. Banyak banget yang gaji lebih tinggi. Ibarat kata nih teman-temannya abang gue itu juga bisa aja gitu loh gue deketin. Tapi kan belum tentu ngobrolnya nyambung kan gitu. Jadi I sacrifice I sacrifice the monetary value ataupun tadi gitu ya dari sisi Financial salary, value, dari sisi salary untuk bisa ngedapetin conversation yang bagus. Tapi kan kita berproses kan, dan along the way the process kan kamu akhirnya ada di titik gajinya melampaui aku kan. Nah di situ tuh aku ngerasa gini kayak, at least gue tahu dia mampu untuk salary lebih tinggi. Dan kalau gue dukung dia, berarti ibarat kata
salary-nya dia bisa makin lebih tinggi lagi nih kalau gue support dia. And Gitu. why not? And why not gitu kan? Karena kan ya suami membiayai istri. Iya, gitu kan. ujung-ujungnya duit gue masuk ke dia Iya, juga. gitu. Iya, iya. Jadi akhirnya di situ kalau misalnya Anes waktu itu insecure, hanya karena my title manager, hanya karena gaji aku yang lebih gede gitu ya, aku nggak akan mungkin mau sama orang kayak kamu. Yang waktu itu salary-nya lebih rendah dari aku. Tapi karena aku waktu itu udah cukup secure, dalam arti aku udah cukup tahu lah what I want in terms of mentally. Jadi aku ngerasa gini, oh yang gue cari itu bukan hanya orang yang semerta-merta gajinya tinggi. Tapi nih orang mau berjuang nggak? Nih orang tuh berangkat dari titik mana? Dia pernah susah apa enggak? Karena kan gue gak pernah susah ya. Ngerti gak sih? Yeah. Karena aku selalu disangkar emas. Jadi aku akan ngerasa lebih secure kalau aku punya laki-laki yang dia udah pernah jatuh berdarah-darah. Ngerti gak sih? Kayak dia bakal jagain gue, dia gak bakal mau lagi berdarah-darah lagi gitu. Yes, gitu kan. And that's a win-win solution gak sih gitu. Kamu juga gak mau cewek yang cuma ngelihat dari materinya doang. Jadi sama, aku juga nggak ngelihat kamu dari materi doang, gitu kan. And at the same time gitu, aku pengen karena gue dari sangkar emas, jadi gue kayak ya udah deh nggak sangkar emas, tapi perak kek, perunggu kek, gue masih oke lah, gue masih bisa terima lah. Tapi jangan gue terbang bebas terus gue jatuh nggak bisa ngapain gitu kan. That's when I know kayak gue bisa secure sama kamu, aku bisa secure sama kamu karena kamu punya kualitas-kualitas yang aku tuh nggak tahu sebelumnya, atau aku yang aku nggak punya sebelumnya gitu. Which is kamu pernah berangkat dari titik minus, kamu pernah berangkat dari titik nol gitu kan, kamu pernah berdarah-darah dan kamu terus berjuang sampai kamu di level yang gajinya di bawah aku pun, itu aku appreciate banget. Bahkan kamu sempat jadi breadwinner. Breadwinner tuh anggapannya aku nggak punya kerjaan, nggak punya pemasukan, kamu dulu pakai gaji kamu dulu ya. Berapa bulan tuh? 6 bulanan lah ya. Iya. Dan itu kan butuh untuk cewek gitu kan, karena aku udah independen, aku udah mandiri, itu justru ujinya apakah kita insecure atau nggak secure loh sama diri kita sendiri maupun sama pasangan. Karena ibarat kata gini, gimana sih rasanya kalau stigmanya orang Indonesia itu adalah laki-laki itu penafkah keluarga, terus kamu nggak ada penghasilan, terus aku harus nafkahin kamu. Pasti ada tuh pemikiran cewek-cewek yang gini, what if dia keenakan? Terus abis itu dia akhirnya gak mau menghasilkan lagi. Kayak sempet tuh ada pemikiran gini, what if dia keenakan, gue biayain, abis itu dia udah gak mau cari nafkah lagi, gitu. Nah itu yang membuat aku berpikir atau merasa gini kayak, gimana ya gitu. Nah itu tuh ujian juga tuh, apakah aku cukup secure terhadap diriku sendiri atau tidak, dan apakah aku cukup secure terhadap relationship kita atau tidak, gitu. Jadi even secure dan insecure itu juga baik terhadap diri sendiri maupun bagaimana berpasangan. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang pada bilang independen mana nih cowok mapan? Ya kalau kalian cuma ngelihatnya dari sisi finansial sih, ya make sense. Lo orang independen, cewek mapan, mau dapatnya cowok mapan juga gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian independen ini sama dengan secure atau tidak gitu kan? Karena kalau misalnya independennya tidak secure, maka nggak akan bisa vulnerable. Dan betul, kalau nggak secure, nggak bisa vulnerable, ibarat kata nih contoh aslinya ya. Kalau kita secure, mau kita buka baju, literally buka baju nih, mau kita telanjang, kita kan tetap pede sama badan kita sendiri, atau kita kan tetap nyaman sama badan kita sendiri. Physically, emotionally, mentally. Dan itu kan adalah bagaimana dari diri kita sendiri. Apalagi kalau misalnya aku mau berbagi fisik, mau berbagi mental sama orang lain gitu kan. Am I secure enough? Gitu. Dan kalau di psikologi, ya sorry to say, seandainya ada entah laki-laki atau perempuan yang mungkin tidak merasa dihargai secara fisikal juga sama pasangan, ya bisa jadi akhirnya jajan keluar gitu kan. Karena nggak merasa diinginkan, karena nggak merasa dihargai gitu. Jadi I think kita harus ngebelah itu dulu sih. Independen belum tentu secure, dan akan lebih sulit untuk being vulnerable, which is vulnerable itu adalah bensinnya terkoneksi yang mendalam. Gitu sih. Nice breakdown. Kalau menurut kamu gimana? Maksudnya kan aku mencoba untuk menganalisa dari sisiku kan, tapi kalau dari kamu main make sense gak sih? Make sense banget. Dan kalau dari sisi laki-laki terutama, kalau itu kan tadi kan narasinya kan perempuan mulu kan, perempuan mencari perempuan independen mencari laki-laki yang mapan kan. Tapi kalau kayak dari sisi kamu sendiri,
Kalau gua insecure di saat momen-momen aku nggak dapet kerja, kamu gaji lebih tinggi, pasti gue langsung down atau malah pergi. Maksudnya malu sama diri sendiri. Ya malu wajar lah, mungkin ngerasa wah gue harus bertanggung jawab gitu kan. Tapi kalau gue nggak insecure, kalau gue insecure, pasti kayak macam-macam tuh kelakuan gue. Entah gue selingkuh sama yang cewek-cewek lebih bawah. Dan tanda kutip bawah dari aku, maksudnya kayak penghasilan lebih bawah, yang lebih inferior, yang lebih, supaya aku ngerasa lebih besar dari cewek itu. Kayak gitu, banyak tuh yang ngerasa, wah cewek pasangan gue wanita gitu, istri gue kayaknya dominan banget, akhirnya si cowok ini selingkuh sama cewek yang lebih inferior, lebih kecil dari dia, supaya dia ngerasa gue lebih besar gitu. Gue pasti ninggalin lo, gue pasti selingkuh saat itu gitu. Nyari pemuas ego gue gitu. Tapi ya enggak tuh gitu. Gue percaya kamu saat itu ngasih aku kepercayaan, kamu nge-state bahwa I know you can do it, terus aja gue support lo dari, wah itu benar-benar booster banget sih. Booster banget di saat kayak, gila gue belum dapat kerja nih gitu. Aku emosional. Kenapa? Iya, aku ingat momen itu soalnya kan kamu emosional banget kan. Terus kayak gini, kan gue jarang-jarang ya kayak being the strong one gitu loh. Aku being the strong one for myself, tapi kayak I'm being the strong one for us tuh kayak gila tuh, gue bangga banget sama diri gue. That's why emotional. And then the second one kayak I still remember how vulnerable are you at that time. Aku really vulnerable. Aku mengakui ketidakmampuan aku mendapatkan kerja saat itu. Aku mengakui bahwa gue gagal interview. Aku mengakui bahwa untuk beberapa bulan ke depan ada kemungkinan gue nggak dapat kerja dan lo harus menopang financially dulu. Itu aku being vulnerable. Ya. Terus dari situ itu kan benar-benar critical moment tuh. Kamu bisa aja hancurin aku saat itu. Bisa banget kamu hancurin harga diriku saat itu, benar-benar hancur gitu. Tapi enggak, itu contoh ngehancurin itu kayak misalnya kayak lu gimana sih gitu kan, kayak ya lu kan kepala keluarga, lu makanya ini dong gitu ya, kayak nge-push lah jatuhnya ya. Enggak meng-acknowledge or validate my vulnerability lah. Itu aku bakal hancur banget, tapi itu enggak kamu lakuin, alhamdulillah gitu. Terima kasih kamu nggak ngelakuin itu. Malah kamu kayak di saat aku saat rentan-rentan, saat lemah-lemahnya itu bakal ekstrim tuh, either hancur banget atau boosted banget, kayak semangat banget. Terus kamu ngasih aku semangat, nggak apa-apa, gua backup, pokoknya lakukan yang terbaik. Wah itu kayak push, langsung oke gitu. Dari situ malah nggak lama dapat kerja aku. Iya benar. Nggak lama aku dapat kerja, terus ya udah sampai sekarang secure financially, mentally, emotionally, alhamdulillah. Kayak gitu sih. Jadi ya aku nggak terlalu ini sih, nggak bisa relate sama yang insecure sih, karena you were very secure with yourself sebelum iya, itu. aku nggak bisa relate sama yang cowok-cowok insecure itu. Kalau aku bisa relate sama cewek-cewek insecure karena I've been in that position. Dan aku rasa kenapa cewek-cewek ngerasa, ini kalau dari sisi cewek ya, kenapa cewek ngerasa insecure ya, satu kalau dari sosial media perbandingannya fisikal, cewek harus putih, bla segala macam gitu loh. Jadi kayak karena perbandingan sih, perbandingan dengan orang lain, itu yang bikin insecure. Tapi cowok-cowok kan juga dibanding-bandingin dari segi kemampuannya dia menafkahi keluarganya segala macam. Itu bisa juga. Tapi kan makanya aku ngomong dari POV cewek kan, mungkin berlaku juga di POV cowok. Kenapa ya? Gue nggak offended. Gue bodo amat sih. Karena kan kamu, you've been like dari kecil kan kamu udah diuji nyalinya gitu kan gitu. Nah kalau aku ibarat kata selama ini disangkar emas, terus tiba-tiba gue harus berhadapan dengan dunia yang keras banget gitu kan, dimana mungkin sebelumnya ya teman-temanku seragam, tiba-tiba pas aku kuliah aku kan muslim, terus abis itu waktu itu kuliahnya di Unika gitu kan, Universitas Katolik, kayak beragam banget backgroundnya gitu. Jadi aku harus apa nih gitu, mencoba beradaptasi lagi dengan orang latar belakang berbeda, dari kota-kota berbeda gitu. Bukan bermasuk rasis, tapi dari ras-ras yang berbeda juga gitu kan. Karena kan pasti mereka punya habitnya masing-masing kan, ya aku juga harus belajar gitu. Nah di situ tuh aku kaget dan akhirnya insecure. Kenapa insecure? Karena meragukan diriku sendiri, gue bisa nggak ya adapt sama mereka gitu. Karena ketidaktahuanku aja, dan aku nggak tahu gue mampu apa enggak gitu. Tapi akhirnya dijalanin, dan ketika dijalanin, ketika akhirnya aku merasa bahwa aku ada proses atau aku ada progress, di situ baru aku confident.
Jadi yang akhirnya aku sadarin gitu ya, kenapa orang tuh banyak nggak confident, karena mereka tuh sebenarnya kebanyakan dibandingin sama orang lain. Tapi mereka nggak pernah ngebandingin diri mereka yang sekarang dengan diri mereka yang dulu. Oh, aku tahu, aku jadi reflect masa kecil aku. Masa kecil aku dibanding-bandingin soalnya, jadi udah puas. Udah puas dibanding-bandingin. Udah puas dibanding-bandingin sama ponakan-ponakan, sama anak-anak tetangga yang lain. Jadi kayak jatah insecure gue udah habis gitu. Dari kecil aku insecure, malah bukan insecure, malah aku coba rebel dari suntikan insecurity dari keluarga dan orang tua gitu. Kayak ngapain lu compare gue, bodo amat, terus gue kabur dari rumah apa segala macam. Dari situ kebentuk kayak alhamdulillah sih. Ya kadang-kadang background yang sangat struggle, background yang sangat susah, kalau emang jadiin pelajaran sih berguna banget sih. Betul. Nah itu yang pertama kan tadi dibanding-bandingin. Nah yang kedua itu adalah bagaimana ketika kita menghadapi challenge ataupun kegagalan gitu. Yang aku rasa akhirnya membuat orang insecure adalah kayak gue pernah gagal, terus akhirnya udah overthinking duluan, what if gue nggak bisa bangkit lagi. Dan akhirnya mereka stuck aja di situ. Padahal sebenarnya kalau lo lakuin sesuatu, kalaupun lo gagal lagi, ya udah lo lakuin sesuatu lagi, lo gagal lagi, lakuin sesuatu lagi, entar lama-lama juga lo dapet yang akhirnya kayak berhasil, tapi artinya along that way kan kita harus belajar kan. Kecuali kita misalnya udah pernah gagal di satu bidang, terus kemudian kita lakuin lagi, nggak ada perbaikan apa-apa, gagal lagi, ya make sense dong gitu. Jadi kayak kalau kita belum berusaha, ya make sense, lu gagal lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita berproses gitu kan, oke, kita pernah ngelakuin sesuatu, kita gagal. Nah, kan bahasanya kamu tuh gini, orang tuh kan ada jatah gagalnya masing-masing kan. Gitu. Jadi gimana kita bisa ngabisin jatah gagal seawal mungkin. Seawal mungkin gitu kan. Dan itu yang akhirnya kita coba lakukan dalam relationship kita, cari kebanyakan gagal, cari banyak challenge, cari banyak hal-hal yang sulit, sehingga ketika kita dapetin sesuatu yang nikmat pun we don't take it for granted gitu. Nah itu yang aku lihat akhirnya banyak orang insecure, karena ketika mereka gagal, mereka tuh udah keburu overthinking duluan sama masa lalu, sama masa depan. Karena kayak, oh no, masa depan gimana? Apalagi mereka tuh mau ngelaluin masa depan dengan pertimbangan masa lalu. Misalnya gini, oke, gimana nanti gue bisa berhasil nggak ya? Aduh kemarin COVID aja bisnis gue gagal gitu. What if nanti gue gagal lagi gitu. Jadi kayak masa lalunya membayang-bayangi masa depannya, dan itu yang akhirnya membuat mereka nggak maju, dan itu yang membuat mereka insecure. Gitu. Jadi selain ngebandingin ataupun dibandingin sama orang lain ataupun eksternal faktor, yang kedua menurut aku juga adalah itu sih, bahwa insecure yang masih berkait sama masa lalu ataupun berkait sama masa depan. Jadi nggak being present in the moment gitu loh. Tapi kalau once kita present in the moment dan kita reflect lagi ke belakang kayak what I did gitu, kan aku coba reflect, wah gila ya kalau dipikir-pikir sekarang gitu. Setahun belakangan ini I've grown so much more dibandingin 2 tahun waktu kemarin kerja kantoran. Iya kan? Jatuh iya, gagal iya. Duit tipis ada gitu kan. Duit bukan tipis lagi, nol. Iya maksudnya di tahun ini kan kita lebih better prepare kan, nggak nol lagi kan. Tapi duitnya tipis nih, cash flow-nya gitu kan, it's okay. Tapi kita tahu bahwa oke, kita belajar dari masa lalu gimana supaya tetap ini. Jadi aku rasa yang harus dipertanyain sih, balik lagi mau itu cewek ataupun cowok, if you're independent, kalau lo mandiri, lo secure enough nggak sama diri lo sendiri sebelum lo membagikan security lo ke orang lain, ataupun sebelum lo being vulnerable gitu loh sama orang lain. Otherwise ya lo hanya akan terus mencari cowok mapan gitu. Basicnya hanya cowok mapan doang gitu. Nice, tas dulu lah. Gitu, karena kalau misalnya kita cuma ujung-ujungnya nyari cowok mapan doang, ya udah, it's just like that. Tapi another rich dude. Iya. Another rich. Sedangkan abis itu lu insecure nanti dia selingkuh dan segala macam, ya make sense. Yang lu lihat cuma kategori mapannya doang, finansialnya doang. Lu tidak mempertimbangkan sense of security-nya dia, lu nggak mempertimbangkan level of vulnerability-nya dia sama lu tidak mempertimbangkan orang ini mau berdarah-darah berjuang bareng sama lo apa enggak, orang ini pernah dari mana gitu kan. Amin kalau ditanya gitu, kita pernah selingkuh gak sih? Kamu pernah selingkuh gak sih? Enggak. Kamu gak pernah selingkuh? Enggak. Aku juga gak pernah selingkuh. Selama pacaran sama yang lain pun kan? Enggak. Gak pernah kan? Nah, arti kan that's a value. Ya gatel-gatel dikit mungkin ya gitu. Caper-caper dikit. Caper-caper dikit kan? ya. Tapi akhirnya kata yaudah kamu artinya punya value gak pernah selingkuh. Aku juga value gak pernah selingkuh. Nah ketika value itu sama kan ya udah gue jadi bisa secure.
Iya kalau misalnya memang Bahkan kalau misalnya waktu pacaran kita, "Lu pernah selingkuh?" "Pernah," gitu. Tapi bener-bener vulnerable nih, "Ya gue pernah, tapi gue belajar dari situ." Misalnya gitu, gimana? kan ya menurut gue itu pilihan, we Hmm. can give a chance atau enggak tergantung dari masing-masing. Hmm. Pertanyaannya kan adalah kenapa waktu itu mereka selingkuh gitu kan, terus kemudian apakah ada sesuatu yang disadari lebih dalam dibandingin sekedar fisikal ataupun material. Kalau cuma selingkuhnya gara-gara abis dia cantik, udahlah tinggalin aja. Iya, iya. Karena maksudnya berarti dia cuma ngelihat dari fisikal ataupun materialnya doang. Tapi kalau misalnya kayak gue selingkuh sama dia karena dia membuat gue nyaman. Nah pertanyaannya, kenapa gue nggak bisa membuat dia nyaman gitu kan gitu. Jadi artinya banyak faktor, jangan cuma ngeliat dari fisiknya tapi juga understand mentalnya. So independent, kalau emang mau berrelationship maka lo juga harus secure baik sama diri lo sendiri maupun sama orang lain. Karena lo harus being vulnerable. That's the only way to connect deeply with someone. Deep talk kan gitu. Iya. Ya kan? Ya gue nangis di sini. Berapa video kita gue udah nangis-nangis ya kan? Ya itu I'm showing my vulnerability. Bukan to the world ya, tapi in this conversation I have emotions, I'm being vulnerable gitu kan, and then we connect. Ya semoga orang-orang akhirnya juga bisa Connect juga. Ngeliat gitu kan kayak how we connect with each other dan bagaimana mungkin orang lain bisa berkoneksi sama kita sih. Nice. Aku rasa cukup sih. Short and sweet. Sweet and short conversation ini. Mudah-mudahan soalnya kita mau nikmatin pemandangan juga ya kan. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menikmati conversation ini dan pemandangan di belakang kita. Kita sekarang lagi di Bukit Holbung, recommended banget untuk datang ke sini. So ya mudah-mudahan kita bisa podcast di tempat-tempat indah lainnya di episode-episode berikutnya. So dari sini saya undur dulu. Saya Yaser dan Anes undur diri dulu. Horas. Iya bener. Iya dong. Udah pakai beginian. Nice. Thank you.